Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sekalian. Hari ini kita akan belajar bab 1, menyayangi anak yatim. Semester 1, kelas 5 SD, kurikulum merdeka. Nah, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadina nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, kami ridho Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik mampu melafalkan surat Al-Ma'un dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan hukum mim sukun dengan benar. Nah, adik-adik, mari kita mengamati terlebih dahulu. Perhatikan dengan teliti gambar berikut ini. Gambar yang pertama, gambar 1.2, yaitu gambar mempelajari Al-Quran. Selain kita membaca, kita juga harus mempelajari isi yang ada di dalam Al-Quran. Selain kita membaca, kita juga harus mempelajari tata cara membaca Al-Quran dengan baik, sesuai dengan makharijul huruf yang benar dan tajwid yang benar. Jadi, gambar 1.2 itu ada gambar anak-anak yang sedang belajar, yaitu sedang membaca Al-Quran atau sedang mempelajari Al-Quran. Pada gambar sampingnya, yaitu gambar 1.3, bisa kita lihat ya, ada seorang anak memberikan sesuatu kepada fakir atau miskin atau orang yang lebih tua. Maka di situ gambar 1.3 yaitu sikap senang membantu orang lain. Jadi anak-anak, kita sebagai umat muslim, kita juga harus senang dalam membantu orang lain. Baik yang lebih tua, yang lebih muda, atau jika ada rezeki yang lebih, kita juga dapat membantu fakir dan miskin, atau juga bisa membantu anak-anak yatim. Sudahkah kalian membaca Al-Quran hari ini? Dan sudah benarkah cara kita dalam membaca Al-Qurannya? Sesuai dengan gambar yang tadi ya, yaitu ada anak yang mempelajari Al-Quran. Mari kita baca terlebih dahulu Quran Surat Al-Ma'un ayat 1-7. Kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahudzu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'un
yasnaunal ma'un. Shadaqallahul adzim. Selanjutnya yaitu dalam membaca Al-Quran kita juga harus tahu bagaimana tajwidnya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hukum mim sukun. Hukum mim sukun dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ikhfa safawi. Yang kedua idgham mimi. Yang ketiga idhar safawi. Apa sih ikhfa safawi, idgham mimi, dan apa itu idhar safawi? Mari kita pelajari bersama-sama ya. Disebut ikhfa syafawi, ikhfa artinya samar, sedangkan syafawi artinya bibir. Disebut ikhfa syafawi apabila ada huruf mim sukun berhadapan dengan huruf ba. Huruf ikhfa syafawi hanya satu, yaitu huruf ba. Cara membaca ikhfa syafawi yaitu dengan suara yang samar antara mim dan ba pada bibir, kemudian ditahan kira-kira 2 harkat atau ketukan, seraya mengeluarkan suara ikhfa dari pangkal hidung. Jadi, ikhfa syafawi apabila kalian dalam membaca Al-Quran menemukan huruf mim sukun yang berhadapan dengan ba atau huruf mim sukun bertemu dengan ba, maka itu dinamakan dengan ikhfa syafawi. Coba kita lihat contohnya. Contoh ikhfa syafawi. Tarmihim bihijarah. Kata tarmihim bihijarah, di situ ada mim sukun bertemu dengan ba. Ini yang dinamakan dengan ikhfa syafawi. Jadi kalian kalau membaca Al-Quran menemukan mim sukun, mim yang sukun atau mim sukun bertemu dengan ba, itu disebut dengan ikhfa syafawi. Yang kedua, alam ya'lam bi annallaha yara. Mim sukun yang ada lingkar merah bertemu dengan ba pada kata ya'lam bi anallaha dinamakan ikhfa syafawi. Jadi huruf ikhfa syafawi hanya satu, yaitu ba, dan cara membacanya ditahan 2 ketukan. Tarmihim bihijarah. Alam ya'lam bi annallaha. Sampai sini sudah paham ya apa itu yang dinamakan dengan ikhfa syafawi? Sekali lagi, ikhfa syafawi adalah apabila ada mim sukun bertemu dengan ba, itu dinamakan dengan ikhfa syafawi. Yang kedua yaitu idgham mimi atau idgham mutamasilain. Idgham mutamasilain disebut juga idgham misli. Misli artinya sama baik sifatnya maupun makhrajnya, yaitu mim sukun bertemu dengan huruf mim. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa disebut idgham misli apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf mim. Cara membacanya adalah memasukkan huruf mim ke dalam huruf mim disertai dengan suara gunnah sekitar 2 ketukan atau harakat. Jadi ketika kalian membaca Al-Quran menemukan huruf mim bertemu dengan huruf mim, maka itu disebut dengan idgham mimi atau idgham mutamasilain. Cukup jelas apabila ada huruf mim bertemu dengan huruf mim yang pertama sukun atau huruf mim yang pertama mati bertemu dengan huruf mim yang hidup,
maka itu dinamakan dengan idgham mimi. Cara membacanya adalah dengan suara gunnah sekitar 2 harkat. Ini adalah contoh idgham mimi atau idgham mutamatsilin. Yang pertama, alladzi at'amahum min zu'. Yang kedua, wa amanahum min khauf. Sudah ada lingkaran merah yang untuk menandakan bahwasanya itu termasuk idgham mimi. Yang pertama adalah at'amahum min zu'. Mim sukun bertemu dengan huruf mim itu dinamakan dengan idgham mimi. Yang kedua, wa amanahum min khauf. Mim sukun bertemu dengan huruf mim itu juga idgham mimi. Jadi sangat mudah sekali apabila ada huruf mim bertemu dengan huruf mim, maka dinamakan idgham mimi. Dengan catatan huruf mim yang pertama mati karena hukum mim sukun. Mim sukun bertemu dengan mim dinamakan dengan idgham mimi. Dan huruf idgham mimi satu, idgham mutamatsilin hanya satu, yaitu huruf mim. Idhar syafawi. Idhar syafawi, idhar artinya jelas, sedangkan syafawi artinya bibir. Disebut idhar syafawi apabila mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba. Dengan demikian, seluruh huruf hijaiyah selain mim dan ba adalah huruf idhar syafawi. Jadi, ketika membaca, kalian mendapati huruf mim bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain mim dan ba, itu dinamakan dengan huruf idhar syafawi atau dinamakan dengan bacaan idhar. Idhar syafawi karena huruf idhar syafawi selain mim dan ba, kalau mim adalah masuk dalam huruf idgham mutamatsilin, sedangkan ba masuk pada huruf idhar ikhfa syafawi. Jadi selain dari mim dan ba dinamakan dengan huruf idhar syafawi. Cara membacanya yaitu dengan jelas. Idhar kan artinya jelas. Jelas di bibir dan di mulut. Tertutup tanpa dipanjangkan. Agar lebih jelas, perhatikan contoh berikut ini. Contoh idhar syafawi. Alladzina hum an sholatihim sahun. Di sini yang digarisbawahi adalah hum an sholatihim. Mim sukun bertemu dengan ain, maka ini adalah bacaan idhar syafawi. Mim sukun bertemu dengan ain, aslinya dalam satu baris ini kita temukan lagi pada kalimat sholatihim sahun. Ini ada mim sukun bertemu dengan sin. Ini juga termasuk dalam contoh idhar syafawi. Mim sukun bertemu dengan sin. Contoh yang kedua, alladzina hum yura'un. Mim sukun bertemu dengan ya. Ini juga contoh dari idhar syafawi. Karena idhar syafawi adalah apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba, dinamakan dengan idhar syafawi. Nah, sekarang tugas adik-adik adalah mengerjakan aktivitasku. Yang pertama adalah temukan hukum tajwid pada ayat yang lain dalam surat Al-Ma'un. Silahkan bisa dibuka di buku PAI kelas 5 Kurikulum Merdeka. Di situ sudah ada surat Al-Ma'un. Silahkan dicari hukum tajwidnya. Yang kedua, carilah hukum bacaan ikhfa syafawi
idgham mutamasilain, dan idhar safawi di dalam Al-Quran. Banyak sekali hukum bacaan mim sukun.